Kami sangat yakin keberadaan Kampung Demuluk ada di lorong Taman Bacaan, Kelurahan Tanggatakat, Palembang. Memang Demuluk itu pertama-tama dibawa oleh pedagang keliling namanya Wan Bakar. Pada saat ini Demuluk di Kota Palembang sudah jarang sekali ditangkap oleh masyarakat Kota Palembang. Ini juga tentu harus dipikirkan bagaimana manajemen yang baik agar ke depan Demuluk bisa lebih survive, lebih bagus. Mudah-mudahan saja dari saat ini ke depan Demuluk ini tidak pernah punah, tidak pernah mati, tetap jaya lakonya. Mencari keberadaan kawasan yang tepat untuk dijadikan sebagai Kampung Demuluk tentu butuh penelusuran yang panjang. Namun berdasarkan beberapa petunjuk awal dari penuturan para pelaku Demuluk dan sejarawan merujuk pada sebuah kampung Tanggatakat, tepatnya di lorong Taman Bacaan di kawasan Seberang Ulu 2 Palembang. Dugaan Wan Bakar seorang pedagang keturunan Arab yang membawa dan membacakan syair-syair buku Abdul Muluk karya Raja Ali Haji pada tahun 1854 bertempat di kawasan lorong Taman Bacaan Tanggatakat itu. Bukti-bukti keberadaan Kampung Demuluk ini sangat kuat berada di seputaran lorong Taman Bacaan Tanggatakat ini adalah yang pertama, ketika kita melakukan pencarian searching di Wikipedia, di situ dituliskan bahwa Demuluk berasal dari seputaran Tanggatakat 16 Ulu Palembang. Terus yang kedua, berdasarkan peta yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1900, di situ digambarkan bahwa lorong Taman Bacaan ini adalah sebuah taman yang ditata dengan rapi. Nah, dan jejak-jejak itu tertinggal dengan nama lorong Taman Bacaan ini. Dan tidak menutup kemungkinan taman itu adalah juga tempat pusat literasi. Jadi sangat mungkin Wan Bakar saat membacakan syair naskah Abdul Muluk di kawasan Taman Bacaan inilah. Menurut catatan sejarah, Teater Abdul Muluk itu berasal dari syair Abdul Muluk ya, yang dikarang oleh Raja Ali Haji dan diterbitkan pada 1845 di Singapura ya. 10 tahun kemudian atau 1854 ya, itu dibawa oleh seorang pedagang Arab Melayu, Wan Bakar namanya, ke Palembang. Nah, di Palembang syair ini kemudian dibacakan di kampung Tanggatakat. Nah, dia dibacakan di rumahnya dan kemudian banyak didatangi orang. Kemudian berkembang lagi dari baca sendiri karena syair ini cukup tebal. Lalu berkembang dia buat kelompok baca syair dengan bergantian membaca. Kalau di rumah Palembang itu kan banyak level-level atau caging atau bengkilasan. Nah, dia membaca itu di atas caging yang paling atas gitu ya. Dan ini berkembang sekitar tahun 20-an menjadi teater arena. Teater arena itu bermain di ini, di tengah lapang. Jadi main tengah lapang dengan penontonnya acak juga. Jadi bisa nonton dari belakang, bisa nanti di depan karena dia teater arena. Demuluk itu ya, kita terima kasih sama Wan Bakar kan. Pertama-tama itu dia memasukkan buku Demuluk itu kan. Sampai macam ini kan terkenal di Tanggatakat. Di Tanggatakat kan lalu bersebarlah ke mana-mana. Tapi kalau kena banyak penggemarnya, maka dicetak lagi oleh Wan Bakar, iaitu bahasa Indonesia. Nah, itu dia pentaskan dari 1872 kalau salah. Nah, itu sebelum dipentas ke cara pentas panggung, itu pertama-tama dibacakan pakai tampang jalihiman pada suatu hari kerajaan Yaman ada perintah ini. Nah, itu je sebenarnya. Akhirnya di lapangan. Nah, di lapangan ada batang kayu dipotong-potong ya. Nah, itu dibuat kursi. Tapi di lapangan penontonnya keliling.
Alkisah dimulai kalam dengan nama seorang yang Islam. Dia adalah perintah bermansa. Anaknya bernama Abidin Shah. Mereka itu merintah di negeri Yaman. Dan kemudian datanglah Panglima mengabarkan bahawa anaknya Abdul Muluk datang berserta. Ini adalah salah satu salinan kitab syair Abdul Muluk karangan Raja Ali Haji. Nah, kami sangat yakin Wan Bakar ketika membawa buku ini, beliau menuturkan kisah cerita di dalam buku Abdul Muluk ini di kawasan Taman Bacaan seputaran Tangkat-Tangkat ini. Ampun ayahanda. Iya. Begini ayahanda. Ananda ingin sekali belajar ke asing negeri ayahanda. Apakah ayahanda mengizinkan? Anandaku. Ananda Abidin Shah. Ayah berpikir terlalu susah. Oh sepertinya ya. Engkau berlayar belum biasa. Ayahanda khawatir kalau engkau binasa. Oh dah Allah, oh sepertinya. Mati Prabuna anaknya. Anandaku. Binasa. Ayahmu ini sudah tua. Itu ya. Satu-satunya engkau penyambung nyawa. Perbuatan yang tidak baik jangan engkau bawa, agar ayahmu tidak kecewa. Lalu banyaknya pelaku teater Delmuluk bermukim dari generasi ke generasi di kawasan lorong Taman Bacaan tentu juga sebuah bukti petunjuk yang tak bisa diabaikan. Banyaknya pelaku teater Delmuluk yang tinggal di kawasan Taman Bacaan Tangkat-Tangkat masih sangat terasa pada sekitar era tahun 1970 hingga 1990-an. Aku setuju sekali, daerah 1910 Tangkat-Tangkat ini pertama sekali Wan Bakar untuk membaca syair buku ini tentang kisah Delmuluk. Ya terbelah kisah satu lagi itu, cerita lama itu Delmuluk, jangan melestarikan di dalam negeri. Ini bukan merasa diangkat, merasa bertanggung jawab. Soalnya aku ini keturunan seniman Delmuluk. Delmuluk di Palembang ini pada tahun yang berada 1854. Nah, dibawa Wan Bakar. Salah satu yang nonton Delmuluk itu Wak Nang Nong. Nah itu Wak Nong ini ngajar Delmuluk di Tujulu Tangguh Panjang. Nah pada waktu itu Yek Mesir, Yek Kemaludin belajar Delmuluk dengan Wak Nang Nong ini. Nah, pada tahun 1902. Oh no, kumpul dia berdagang, Wan Bakar berdagang. Nah, salah sikut tadi kamu tadi Wak Nang Nong ini nonton acara Wan Bakar tadi, dia berturup, bukan catatnya, dicatat dia tak dipikir. Zaman dulu mana ada orang lancar baca zaman dulu. Dia ngajar Delmuluk, bukannya ada main nari, ada acting, bagi tak duduk di belakang kursi ini. Nah, ayah binda bijak bestari dengan sebenar saya memberi apalah habar di dalam negeri. Ramai tak engkau habari adida bilang nyata pasti supaya saya dapat ketahui. Dalam tahun tuanku dulu uripan dengan sebenar saya sabdakan tuanku bertanya tentang kerajaan. Begitu saya sabdakan pada tuanku, saya muliakan. Tak dia ada dialog kalau An-Galo itu. Baru kemudian pada tahun 1942 Jepang masuk dan Jepang menjadikan teater Delmuluk alat propaganda. Jepang membuat teater Delmuluk itu naik ke atas panggung proskenium, jadi panggung yang kita kenal sekarang. Baru kemudian Delmuluk menjadi teater panggung. Nah, ini perkembangan yang saya sebut sebenarnya dari bentuk sastra menjadi bentuk teater. Nah, tahun 20-an inilah menjadi bentuk teater. Dan kemudian 45 berkembang lagi. Terus masa-masa jayanya 50, 60, 70-an, bahkan tahun 80-an saya kira hampir rata-rata orang Palembang itu setiap kali resepsi itu menanggap
Dulmuluk dan berkembang berikut menjadi dikenal sebagai teater tradisional Dulmuluk. Teater Abdul Muluk ini sangat kompleks sebagai sebuah kesenian tradisional asli diciptakan oleh warga Palembang. Syair yang ada di dalam buku Abdul Muluk ini diterjemahkan dan dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah teater komplit dengan peragaan orang-orang yang berakting menjadi raja, panglima, permaisuri, hingga dibumbui sosok Hadam sebagai penghibur dengan leluconnya dan ditambahkan dengan musik-musik dari alunan gendang, gong, dan biola. Siang-siang pergi berenang. Pergi berenang di daerah Ulu. Iya. Perkenalkan aku Wak Nang. Iya. Bujang Belaga yang selalu unik. Rajo kami walaupun begini masih bujang ini. Masih bujang. Wahai orang asing, siapa kamu dan jelaskan apa kedatanganmu ke negeri kami yang kami cintai. Saya adalah penguasa negeri ini yang bernama Datuk Kadi. Rinca-rinca itik dikali, itik berenang, sampai beringi. Api di nesah namaku diri, berasal dari Kebumen negeri. Badui kok Dulmuluk ini. Ada cerita Sultan ada Muluk Johari, ada cerita Situ Sepeda. Nah, cerita bangsawan lain lagi. Lain Pak dulu. Ya, yang Mesir juga. Sebenarnya Dulmuluk ini layaknya dulu banyak tuh, 6. Layak kerajaan, layak desa, layak jalan, jalan taman, yuk layak hutan untuk waktu dia berperang itu kan. Nah, tapi ini tidak lagi, tinggal satu. Penonton mek nyari, nonton dionyo bukan ceritanya, dia nonton lucunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hadis dan dalil jadikan pedoman. Jangan kita berjalan kezoliman agar negeri makmur dan aman. Lah kau jadi raja mak itu. Tidak, aku nolong ya. Memang pada saat ini Dulmuluk di Kota Palembang sudah jarang sekali ditangkap oleh masyarakat Kota Palembang. Dan hal itu diharapkan memancing kepedulian masyarakat, kemudian pemerintah terkait untuk sama-sama mencarikan solusi agar kesenian Dulmuluk ini tetap terjaga eksistensinya. Karena kalau Dulmuluk ini punah sayang sekali, apalagi kalau misalkan nanti kita 10 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan malah mencari-cari kemudian data Dulmuluk akhirnya sudah hilang juga ya. Kalau minat generasi muda sebenarnya cukup ada yang tertarik ya. Generasi muda itu cukup tertarik untuk mempelajari Dulmuluk. Hanya saja memang kita masih membutuhkan wadah dan fasilitas ya, sarana prasarana untuk mewadahi teman-teman yang ingin belajar Dulmuluk. Kita itu belum punya ya. Nah, dan harapan kita nanti mudah-mudahan bisa disinergikan dengan instansi terkait agar bisa mendapatkan wadah untuk belajar bersama-sama gitu Kak. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti banyak sekali penerus-penerus dan pewaris-pewaris Dulmuluk yang akan hadir ya setelah ada Kampung Dulmuluk. Aku pengennya Dulmuluk ini tetap lestari. Apalagi kalau ada generasi muda yang di Palembang ini tertarik untuk melestarikan budaya Dulmuluk ini. Bantulah terutama pada anakku tadi. Supaya Dulmuluk ini tetap berkembang. Jangan sistem proyek, hanya proyek baik. Ada proyek ada jalan. Jangan tiap proyek ada proyek jalan supaya hidup. Mumpung aku hidup, aku bantu. Nah, dari naskah, buat naskah. Bila perlu, kita ulang buat naskah. Bab naskah Dulmuluk Duiko ini sudah ada di luar kepala aku ini. Tidak ngarang-ngarang baik aku. Saya harapkan pemuda-pemudi meneruskan kesenian Dulmuluk ini jangan sampai punah. Sebab kesenian Dulmuluk ini satu-satunya kesenian tradisional yang punya cerita. Ada sedihnya, ada gembiranya, ada kejamnya, dan ada komedinya. Lengkap di Dulmuluk ini. Jadi ini teater tradisional Dulmuluk yang sudah
diakui ya sudah menjadi warisan budaya tak benda. Artinya negara pun sudah mengakui bahwa teater Dulmuluk adalah teater tradisional Sumatera Selatan yang lahir di Palembang. Dari sastra, pembacaan sastra awalnya oleh Wan Bakar, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah Dulmuluk. Nama Wan Bakar, nama Tanggo Takat gitu ya. Nah, Tanggo Takat ini ya sebaiknya kita jadikan semacam tonggak awal dari perkembangan Dulmuluk di Palembang. Dan sekarang disebut dengan Taman Bacaan misalnya. Taman Bacaan ada literasi di sana. Bisa jadi di tempat itu. Harapan saya ke depan dan mulai saat ini kita bersama-sama membangun atau menjadikan lorong Taman Bacaan ini untuk dijadikan sebagai heritage Kampung Dulmuluk. Untuk itulah diperlukan perhatian dari pemerintah, juga budayawan dan para pemerhati sejarah untuk menggali lebih dalam lagi. Apakah dengan bukti-bukti yang sudah disampaikan di depan tadi bisa memenuhi lorong Taman Bacaan di seputaran Tangga Takat ini untuk menjadi heritage Kampung Dulmuluk sebagai salah satu peninggalan sejarah bagi kota Palembang.